Bab 1621. Pemurnian. Sementara itu, di belakang Huang Zhen, selusin anggota klan naga dari klan naga jahat mengalami nasib yang sama. Dalam sekejap, lebih dari 10 naga raksasa tewas. Setelah tubuh naga mereka meledak, daging dan darah yang berubah wujud itu tanpa basa-basi dilahap oleh Ming Tian Demon Venerable. Melihat pemandangan ini, mata Yu Qingluan menunjukkan ekspresi ketakutan. Apakah ini kekuatan sejati dari Ming Tian Demon Venerable? Lebih dari 10 anggota klan naga, di antaranya, makhluk seperti Huang Zhen yang berada di tingkat pemimpin klan, setara dengan para ahli alam leluhur manusia. Namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Ming Tian Demon Venerable. Yu Qingluan sangat yakin bahwa dia bisa bertarung seimbang dengan Ming Tian Demon Venerable barusan terutama karena dia memanfaatkan kekuatan api yang kuat dari tanah jatuh Phoenix kuno, dikombinasikan dengan teknik pertempuran Phoenix kuno. Namun, jika Ming Tian Demon Venerable menunjukkan kekuatan yang menakutkan seperti itu lebih awal, dia mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Seolah merasakan ketakutan di mata Yu Qingluan, Ming Tian Demon Venerable tiba-tiba menatap Yu Qingluan. Dia menyeringai. Manusia, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kehadiranmu masih bermanfaat bagiku. Setelah berbicara, Ming Tian Demon Venerable menyerang Yu Qingluan lagi. Yu Qingluan tidak punya pilihan selain mengaktifkan teknik pertempuran Phoenix kuno lagi untuk menghadapinya. Namun tak lama kemudian, Yu Qingluan mengerti mengapa Ming Tian Demon Venerable melakukan hal ini. Dia menggunakan kesempatan untuk melawannya sebagai sarana mempelajari warisan Phoenix kuno. Ming Tian Demon Venerable sebenarnya belum berhasil memecahkan segel iblis Phoenix kuno. Alasan mendasar adalah bahwa segel iblis yang ditinggalkan oleh Phoenix kuno sangat kuat dan kompleks. Segel iblis di sini hanya dapat dipatahkan dengan menguasai sepenuhnya warisan Phoenix kuno. Dan jelas, Ming Tian Demon Venerable tidak dapat benar-benar memahami warisan Phoenix kuno. Namun, ia dapat secara bertahap menjelajahi beberapa aspek warisan Phoenix kuno melalui pertempuran dengan Yu Qingluan. Setelah menyadari hal ini, Yu Qingluan merasa sangat tidak nyaman. Di satu sisi, jika dia tidak menggunakan teknik pertempuran Phoenix kuno, dia tidak mungkin bisa menandingi Ming Tian Demon Venerable ini. Di sisi lain, jika dia terus menggunakan teknik pertempuran Phoenix kuno, itu akan memberi Ming Tian Demon Venerable kesempatan untuk mengungkap warisan Phoenix kuno. Dia tentu tidak perlu memahami sepenuhnya warisan Phoenix kuno, dia hanya perlu memahami bagian penting darinya, yang mungkin memungkinkannya untuk membuka segel iblis Phoenix kuno dan dengan demikian menghancurkan penghalang tersebut. Yu Qingluan berada dalam situasi yang sulit. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Zhou Yu, sekarang semuanya terserah padamu. Ayo cepat. Di luar kolam darah naga emas. Huang Qi dan Tuya segera tiba. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat Huang Yang, Huang Feng, beberapa anggota klan naga lainnya, dan seorang manusia, di luar kolam darah naga emas. Melihat Huang Qi dan Tuya tiba, Huang yang dengan gembira bergegas menghampiri mereka untuk menyambut. Ayah, Ibu, kau sudah datang. Huang Qi merasa lega melihat putranya baik-baik saja, lalu dia menatap Xia Houyun. Siapakah ini? Huang yang langsung memperkenalkan. Dia adalah teman Zhou Yu. Untungnya dia banyak membantu kami barusan. Mendengar itu, Huang Qi meneliti Xia Houyun dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Satu lagi manusia jenius. Huang Qi merasakan aura bela diri yang sangat kuat pada Xia Houyun. Huang Qi mengangguk dan berkata, terima kasih. Klan naga hitam kami tidak pernah melupakan mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepada kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi kami. Mendengar itu, Xia Houyun terkekeh. Pemimpin klan terlalu baik. Sebenarnya, aku juga di sini untuk kolam darah naga emas. Xia Houyun berbicara terus terang. Huang Qi langsung menjawab, tidak masalah. Setelah kolam darah naga emas dimurnikan, saya akan mengalokasikan tempat bagi kalian semua untuk masuk. Setelah menyebutkan kolam darah naga emas, Huang Qi segera terbang ke atas dan melayang di atasnya. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan jelas mengamati seluruh kolam darah naga emas dalam sekejap. Setelah mengamati beberapa saat, ekspresi Huang Qi tampak agak serius. Tingkat erosi sihir di kolam darah naga emas lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia turun dan berbicara kepada Huang Yang. Di mana Zhou Yu? Dia sudah memasuki kolam darah naga emas. Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 jam, kurasa. Setelah mendengar itu, Huang Qi menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Semoga Zhou Yu bisa menyelesaikan masalah erosi magis di dalamnya. Di dasar kolam darah naga emas, Zhou Yu telah mulai berupaya memurnikan tulang suci surgawi. Pada awalnya, proses pemurniannya sangat sulit. Penghalang di bagian luar tulang suci surgawi tidak menghalangi Zhou Yu, tetapi ketika Zhou Yu mencoba memurnikannya, tulang suci surgawi itu sendiri menunjukkan penolakan yang kuat. Kekuatan Qi dan darah Zhou Yu sama sekali tidak mampu menembus tulang suci surgawi.
Setelah mencoba berbagai metode, Zhou Yu tiba-tiba teringat akan petir ilahi hukuman surgawi, lalu dia mencoba untuk memanfaatkannya. Di luar dugaan, hasilnya sangat positif. Begitu petir ilahi hukuman surgawi menyentuh tulang suci surgawi, tulang yang telah Zhou Yu coba buka dengan berbagai cara itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa perlu Zhou Yu bertindak, tulang suci surgawi memancarkan cahaya perak dan melayang, lalu yang membuat Zhou Yu takjub, tulang itu secara sukarela menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, bagian dari tulang suci surgawi, yang diperkuat oleh ki dan kekuatan darahnya, mulai menyatu dengan tulang lengan aslinya. Bab 1622. Kekuatan melambung tinggi. Saat tulang suci surgawi menyatu ke lengannya, Zhou Yu segera merasakan energi mengerikan yang terpancar dari tulang suci surgawi. Kekuatan ini sangat aneh. Itu tidak seperti ki sejati, yuan sejati, kekuatan, atau indera ilahi. Itu seperti bintang-bintang kecil yang berkumpul membentuk galaksi yang mempesona, terus mengalir dari tulang suci surgawi, berulang kali membasuh meridian, tulang, dan organ dalam Zhou Yu. Sebelumnya, Zhou Yu telah terlebih dahulu menguasai teknik kuali emas. Teknik kuali emas meningkatkan daging, meridian, dan organ internalnya hingga tingkat tertentu. Hal ini memungkinkannya untuk melompat dari seorang seniman bela diri pemurnian tubuh biasa ke puncak alam suci dalam pemurnian tubuh. Namun, untuk waktu yang lama setelah itu, tubuh fisiknya mengalami hambatan, tidak mampu menerobos lebih jauh lagi. Kemudian, Mo Xiaoxing mengajarinya metode pemurnian tubuh yang baru. Membuatnya mengerti apa arti penyempurnaan tubuh yang sebenarnya. Sejak saat itu, Zhou Yu pertama kali memasuki alam peleburan darah dan kemudian melangkah ke alam gua surga di lembah iblis penyegel. Kini, kekuatan tubuhnya telah mencapai titik ekstrim. Menelan lebih banyak kristal darah naga emas pun tidak memberikan efek apapun. Namun kini, di bawah pengaruh galaksi aneh yang berasal dari tulang suci surgawi, daging, meridian, tulang, dan organ dalamnya mulai mengalami perubahan yang aneh. Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa daging, meridian, dan sebagainya miliknya perlahan-lahan membaik. Secara misterius, Zhou Yu memiliki firasat. Sekalipun ia meninggal saat itu juga, jasadnya akan tetap abadi selama 10.000 tahun. Peningkatan ini berlangsung selama hampir 2 jam. Dari awal proses fusi hingga penyelesaiannya dengan tulang yang dihormati surgawi. Setelah tulang suci surgawi menyatu sepenuhnya, Zhou Yu memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat itu, kultivasinya telah menembus tahap awal alam kaisar dalam penyempurnaan tubuh, mencapai puncak alam kaisar. Secara umum, bagi seorang praktisi seni bela diri, tiba-tiba naik hampir ke tingkatan yang sangat tinggi dalam waktu singkat adalah hal yang sangat tabu. Karena memperoleh kekuatan yang sangat besar secara tiba-tiba akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil, ketidakmampuan untuk mengendalikan kekuatan ini, dan memicu serangkaian reaksi yang merugikan. Namun, Zhou Yu tidak merasakan sensasi apapun. Inilah aspek ajaib dari tulang suci surgawi. Kini, merasakan energi yang meluap di dalam dirinya, Zhou Yu mengendalikan diri untuk bergerak sedikit lalu melayangkan pukulan ke udara. Ledakan. Saat tinju Zhou Yu melesat ke depan, seketika itu juga memicu riak spasial yang sangat kuat. Seluruh dasar kolam darah naga emas mulai bergetar hebat. Kegembiraan terpancar di mata Zhou Yu. Dia merasa bahwa hanya dengan sebuah pikiran, dia bisa menghancurkan kehampaan di hadapannya. Diketahui bahwa hanya seorang ahli alam leluhur yang memiliki metode tersebut. Namun kini, dengan kultivasi fisiknya yang mencapai puncak alam kaisar, dia juga memiliki kemampuan tersebut. Tulang suci surgawi memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Zhou Yu tak kuasa menahan kegembiraannya. Dia tidak menyangka perjalanan ke kolam darah naga emas ini akan begitu lancar dan membuahkan hasil. Jauh melampaui imajinasinya. Tentu saja, Zhou Yu bukanlah orang yang egois. Sekarang setelah dia berhasil memurnikan harta karun klan naga hitam, tulang yang dihormati surgawi, dia tentu saja harus memberikan kontribusi kepada klan naga hitam. Zhou Yu melirik bagian dasar kolam darah naga emas yang diserbu oleh ki iblis kegelapan. Kemudian dia mengaktifkan tripod roh hijau untuk memurnikan semua energi iblis itu. Yang tidak diketahui Zhou Yu adalah, pada saat itu dia sedang memurnikan tulang suci surgawi. Sebuah fenomena menakjubkan muncul di atas kolam darah naga emas. Sesosok besar raksasa purba tampak muncul dari kehampaan. Raksasa itu mendongak dan meraung marah. Meskipun sunyi, hal itu mengejutkan seluruh langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah langit. Dalam sekejap, seluruh kolam darah naga emas, beserta pegunungan besar di sekitarnya, berguncang hebat. Di luar kolam darah naga emas, Huang Qi, Tuya, Huang Yang, dan anggota klan naga hitam lainnya, bersama dengan Xia Houyun, menunjukkan ekspresi terkejut. Apa ini? Keheranan terpancar dari mata Xia Houyun. Huang Qi terdiam sejenak, tetapi kemudian menunjukkan kegembiraan. Ini Titan Venerate. Titan yang terhormat, tanya Xia Houyun dengan rasa ingin tahu. Siapakah dia?
Huang Qi menjelaskan. Titan Venerate adalah sosok perkasa di zaman kuno, pemimpin terkuat dari suku Titan. Dia adalah tokoh penting yang setara dengan leluhur petir, dan mereka dikatakan sebagai teman dekat. Tulang yang terhormat surgawi itu milik Titan yang terhormat. Kemunculan bayangan ilahi Titan Venerate menunjukkan bahwa Zhou Yu telah mendapatkan pengakuan dari tulang dewa surgawi dan telah memurnikannya. Sungguh luar biasa. Klan kami menyimpan tulang dewa surgawi selama 1000 tahun namun tidak pernah mewujudkan fenomena dewa Titan. Zhou Yu benar-benar luar biasa. Saat Huang Qi dengan antusias menjelaskan fenomena di kolam darah naga emas, semburan ki naga emas meletus. Ki naga yang menakutkan ini terus bergejolak di atas kolam darah naga emas. Tampaknya kolam darah naga emas telah mendidih. Menyaksikan hal ini, ekspresi Huang Qi berubah dan kemudian menjadi tidak percaya. Astaga, kekuatan naga emas, yang hilang selama berabad-abad dari kolam darah naga emas, telah bangkit. Mungkinkah kekuatan naga emas telah ditekan oleh tulang suci surgawi selama ini? Kekuatan naga emas. Apa itu? Xia Houyun bertanya dengan bingung. Huang Qi menjawab dengan gembira. Kekuatan naga emas adalah kekuatan naga paling murni yang ditinggalkan oleh leluhur naga emas, yang sangat merangsang garis keturunan klan naga hitam kita. Mengatakan ini, Huang Qi segera berbicara kepada Huang Yang dan Huang Feng. Cepat, ini adalah waktu terbaik untuk membangkitkan garis keturunanmu di kolam darah naga emas, segera masuk dan serap sebanyak yang memungkinkan bakatmu. Setelah mendengar ini, Huang Yang dan Huang Feng segera naik ke wujud asli mereka, berubah kembali ke bentuk aslinya, dan menyelam ke dalam ki naga emas. Kemudian, Huang Qi menoleh ke Xia Houyun. Xia Houyun, bukankah kau juga menginginkan peningkatan kekuatan darah dan daging? Anda juga bisa masuk dan mencoba. Namun, kekuatan naga emas ini cukup ampuh, terutama untuk klan naga, seberapa banyak yang bisa kau serap bergantung pada kemampuanmu, jangan berlebihan. Mendengar itu, Xia Houyun tersenyum lebar dan langsung berkata, "Terima kasih, Ketua Klan Huang Qi." Dengan demikian, Xia Houyun juga naik tingkat dan memasuki kekuatan naga emas. Bab 1623. Duel. Saat mengendarai tripod roh hijau untuk memurnikan ki iblis kegelapan di dasar kolam darah naga emas. Sementara itu, Zhou Yu merasakan pertumbuhan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Tulang suci surgawi ini awalnya baru menyatu ke dalam tubuhnya, namun kekuatannya meningkat drastis. Dia benar-benar penasaran apa asal-usul sebenarnya dari tulang suci surgawi ini. Pada saat yang sama, Zhou Yu memikirkan masalah lain. Itulah jimat petir. Jimat petir ini juga merupakan harta karun leluhur petir, dan seperti tulang suci surgawi, ia adalah benda ilahi penekan dunia. Sepotong kecil dari tulang suci surgawi yang tidak lengkap saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya hingga level seperti itu. Lalu bagaimana dengan jimat petir? Sejak ia memperoleh jimat petir, selain menggunakan petir ilahi hukuman surgawi, tampaknya hal itu tidak membawa peningkatan kualitas yang signifikan pada kekuatannya. Zhou Yu tak bisa menahan rasa ingin tahu dan membayangkan betapa menakutkannya nanti ketika jimat petir itu terbangun. Berkat upaya penuh Zhou Yu, setelah setengah hari, ki iblis kegelapan di dasar kolam darah naga emas akhirnya berhasil dimurnikan sepenuhnya olehnya. Pada saat ini, kolam darah naga emas telah kembali ke keadaan semula, seluruh kolam darah naga emas dipenuhi dengan ki naga emas murni. Zhou Yu memeriksa kembali untuk memastikan tidak ada masalah sebelum meninggalkan kolam darah naga emas. Setelah keluar dari kolam darah naga emas, Zhou Yu langsung melihat Huang Qi mondar-mandir di pintu masuk. Melihat Zhou Yu keluar, Huang Qi merasa gembira dan segera maju. "Zhou Yu, apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Yu tertawa kecil. "Tentu saja, saya baik-baik saja." Huang Qi menatap Zhou Yu dari atas ke bawah, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. "Kekuatan tubuhmu. Mengapa aku merasa ia lebih kuat daripada naga-naga muda klan naga kita? Apakah kau telah memurnikan tulang yang terhormat surgawi?" Zhou Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Itu benar." Meskipun Huang Qi sudah menduga, mendengar konfirmasi dari Zhou Yu tetap membuatnya tak mampu menahan keterkejutannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh klan naga hitam selama ribuan tahun. Zhou Yu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Huang Qi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Zhou Yu, bagaimana kalau kita beradu jurus?" Mata Zhou Yu berbinar. Senior Huang Qi ingin menguji kekuatan tulang suci surgawi. Huang Qi mengangguk. "Itu benar. Baiklah." Zhou Yu juga menjadi tertarik, dia ingin tahu apakah dia mampu melawan seorang ahli alam leluhur sekarang. "Kalau begitu, mari kita masing-masing melayangkan pukulan." Setelah berbicara, Huang Qi segera mundur, bergerak sejauh 100 sang. "Kapanpun kamu siap, kamu bisa menyerang." Huang Qi berkata dengan penuh semangat. Huang Qi tidak berubah kembali menjadi wujud naganya, melainkan tetap dalam wujud manusia, tetapi udara di sekitarnya dipenuhi dengan energi yang sangat dahsyat.
Aura menakutkan ini saja sudah mencapai kekuatan alam leluhur tingkat ketiga. Zhou Yu juga segera memusatkan seluruh ki dan kekuatan darahnya ke lengan kanannya. Beberapa saat kemudian, aura mereka mencapai puncaknya. Huang Qi tertawa terbahak-bahak. Zhou Yu, ayo. Dengan itu, sosoknya melesat, menyerbu langsung ke arah Zhou Yu, sambil melayangkan pukulan. Dalam sekejap, ki naga yang menakutkan meledak, berubah menjadi cakar naga raksasa, dan menghantam ke arah Zhou Yu. Ayo, lawan. Zhou Yu juga dipenuhi semangat juang. Dia melayangkan pukulan yang telah disiapkannya dengan kekuatan penuh. Ledakan. Di kepalan tangan Zhou Yu, kilauan perak langsung muncul. Kekuatan tinju mereka berbenturan dalam sekejap. Di sekitar mereka, ruang angkasa menjadi sangat bergejolak dan terdistorsi. Namun, keadaan buntu ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, kekuatan tinju Zhou Yu menembus pukulan Huang Qi. Kemudian, dengan momentum yang tak berkurang, benda itu menghantam Huang Qi dengan keras. Bang! Sisik naga muncul seketika di tubuh Huang Qi, menangkis pukulan tersebut. Namun, meskipun pukulan ini tidak melukai Huang Qi, pukulan itu membuatnya terlempar lebih dari 100 meter. Melihat pemandangan ini, Tuya dan anggota klan naga lainnya di dekatnya tercengang. Apakah ini masih manusia? Ini sungguh luar biasa. Bahkan pemimpin klan mereka pun tidak sanggup menahannya. Pada saat itu, Huang Qi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terbang ke sisi Zhou Yu dan berkata, "Aku telah meremehkan kekuatan tulang suci surgawi ini. Aku tidak pernah menyangka barang ini bisa membuatmu terlihat begitu menawan. Sepertinya artefak ini memang tidak pernah ditujukan untuk dimiliki oleh klan naga kita." Huang Qi menghela napas penuh emosi. Zhou Yu tertawa kecil. "Saya harus berterima kasih kepada senior Huang Qi atas kesempatan ini." Huang Qi menepuk bahu Zhou Yu sambil berkata, "Di masa depan, jika klan naga hitamku menghadapi masalah, sebaiknya kau jangan tinggal diam." Zhou Yu segera menjawab dengan sungguh-sungguh. "Aku telah mewarisi kitab suci naga leluhur, dan sejujurnya, aku juga bagian dari klan naga. Jika klan naga menghadapi kesulitan, saya berkewajiban untuk membantu." Mendengar ucapan Zhou Yu, Huang Qi langsung tersenyum dan berkata, "Aku sama sekali tidak mempercayai manusia lain. Namun, aku sangat percaya padamu." Zhou Yu tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling. "Hah? Di mana Xiahou Yun dan Huang Yang?" Zhou Yu bertanya dengan bingung. Huang Qi tersenyum dan berkata, "Mereka saat ini berada di kolam darah naga emas, menerima pembaptisan kekuatan naga emas. Setelah mereka keluar, berkatmu, kekuatan naga emas, yang belum muncul selama ribuan tahun, akan kembali hadir." Saat Huang Qi sedang berbicara, tiba-tiba, dari langit yang jauh, terdengar getaran yang mengerikan. Getaran mengerikan ini mengejutkan semua orang. Zhou Yu tiba-tiba menoleh, dan ekspresinya langsung berubah. Tidak, suara itu berasal dari arah lembah iblis penyegel. Mungkinkah Raja Iblis yang ditaklukkan oleh senior Hei Chang akan segera dibebaskan? Bab 1624. Obatnya. Ketika Zhou Yu menerima warisan naga leluhur Hei Chang, dia belajar dari Hei Chang tentang lembah penyegelan iblis di bawah, tempat seorang Raja Iblis ditaklukkan. Dia juga mulai memahami detail tentang Raja Iblis ini. Ngomong-ngomong, Raja Iblis ini dulunya adalah anggota klan naga, tetapi kemudian mengkhianati klan naga dan membelot ke klan kegelapan, menjadi naga iblis bayangan. Naga iblis bayangan menyebabkan kerusakan parah pada klan naga. Kemudian, setelah dikalahkan oleh leluhur petir, ia diserahkan kepada klan naga untuk ditumpas. Klan naga hitam menekan kekuatan itu di lembah iblis penyegel, dan generasi Raja Naga dimakamkan di sana setelah kematian mereka, menggunakan jiwa naga mereka untuk menekan kekuatan itu selamanya. Namun, di tanah Phoenix Fall kuno, Raja Iblis lainnya juga berhasil ditaklukkan. Sekarang, ada masalah dengan segel iblis di tanah Phoenix Fall kuno, yang secara tidak langsung memengaruhi lembah iblis penyegel. Akibatnya, segel di lembah setan penyegel juga mengalami masalah. Inilah masalah yang paling mengkhawatirkan Hei Chang. Namun, menurut Hei Chang, dia seharusnya masih mampu menekan naga iblis bayangan setidaknya selama 100 tahun. Namun kini, perubahan besar telah terjadi di arah lembah iblis penyegel, dan hanya ada satu penjelasan, mungkin ada kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada segel, sehingga mengakibatkan gejolak yang begitu besar. Kata-kata Zhou Yu juga mengejutkan Huang Qi. "Apa yang tadi kamu katakan? Raja Iblis. Bagaimana kamu tahu?" Zhou Yu menjelaskan secara singkat mengenai masalah Hei Chang yang memberikan warisan kitab naga leluhur kepadanya. Setelah mendengarkan, Huang Qi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur klan naga hitam, leluhur naga Hei Chang, ternyata masih hidup. Setelah terkejut sesaat, Huang Qi langsung berkata, "Pergi, cepatlah ke lembah iblis penyegel. Lembah iblis penyegel sama sekali tidak boleh mengalami insiden apapun. Itulah jantung wilayah klan naga hitam, dan jika lembah iblis penyegel muncul, seluruh klan naga hitam akan tamat."
Huang Qi segera terbang menuju lembah iblis penyegel, dengan Zhou Yu dan Tu yang mengikutinya dari dekat. Dalam perjalanan, Huang Qi juga dengan cepat memberitahu tetua pelindung untuk ikut datang. Tak lama kemudian, Zhou Yu dan Huang Qi mendekati lembah iblis penyegel. Dari kejauhan, keduanya melihat sesosok naga hitam raksasa muncul di atas lembah iblis penyegel. Hantu naga hitam ini lebih besar dari naga hitam manapun yang pernah dilihat Zhou Yu sebelumnya. Hantu itu memiliki panjang 1000 kaki. Tubuhnya yang besar praktis menekan seluruh lembah iblis penyegel. Jika dilihat dari bawah, benda itu hampir menutupi seluruh langit. Memberikan kesan penindasan yang kuat. Bahkan Zhou Yu pun merasakan merinding di punggungnya dan kulit kepalanya terasa geli. Ketika Hei Chang menggambarkan naga iblis bayangan kepadanya, meskipun Zhou Yu hanya merasa naga iblis bayangan itu tangguh, dia tidak memiliki kesan yang lebih langsung. Namun ketika dia benar-benar melihat naga iblis bayangan itu, Zhou Yu merasakan penindasan yang mengerikan. Saat ini, bayangan naga hitam itu terkunci rapat oleh beberapa rantai yang dibentuk oleh Ki Naga Emas. Hantu naga hitam itu berjuang mati-matian tetapi tidak bisa melepaskan diri dari rantai emas. Saat Zhou Yu sangat terkejut, suara Hei Chang tiba-tiba terngiang di benaknya. Zhou Yu. Hati Zhou Yu tersentak, dan ia segera pulih dari keterkejutannya. Dia dengan cepat berkata, Hei Chang, senior, apa yang terjadi dengan naga iblis bayangan? Hei Chang menghela napas dan berkata, kupikir aku bisa menekannya selama 100 tahun, tapi segel iblis di tanah Phoenix kuno yang jatuh itu bermasalah. Ini melemahkan segel di lembah iblis penyegel secara signifikan, sehingga menyulitkan saya untuk menekannya. Setelah mendengar itu, Zhou Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Hei Chang, senior, apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah ada obatnya? Hei Chang berpikir sejenak dan berkata, aku merasakan aura Phoenix kuno muncul di tanah air terjun Phoenix kuno. Namun aura Phoenix kuno itu muncul pada seorang manusia. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi sekarang satu-satunya solusi mungkin adalah meminta bantuan wanita manusia itu, menggunakan kekuatan Phoenix kuno untuk menekannya lagi. Mendengar itu, hati Zhou Yu tergerak. Kekuatan Phoenix kuno. Seorang wanita manusia. Mungkinkah itu Yu Qingluan? Apakah Yu Qingluan datang ke sini untuk mewarisi jurus Phoenix kuno? Namun, ini hanyalah spekulasi Zhou Yu. Zhou Yu melirik lagi ke arah bayangan naga iblis yang menakutkan itu sebelum menarik napas dalam-dalam dan berkata, Hei Chang, senior, mungkinkah seluruh kekuatan klan naga hitam tidak cukup untuk menekannya lagi? Pemimpin klan Huang Qi telah tiba, dan tetua pelindung akan segera datang. Hei Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah naga hitam kecil dengan garis keturunan naga emas itu tumbuh, tetapi dia baru saja membangkitkan garis keturunan naga emas, dan kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Seekor bayi naga dengan garis keturunan naga emas. Itu pasti Huang Yang. Tampaknya Huang Yang memang berhasil. Tidak heran jika dia adalah anggota klan naga yang paling menjanjikan untuk membangkitkan garis keturunan naga emas dalam ribuan tahun terakhir. Pada saat itu, raungan naga yang menggelegar tiba-tiba terdengar dari lembah iblis penyegel. Sesaat kemudian, seluruh lembah iblis penyegel mulai berguncang hebat lagi. Nada bicara Hei Chang tiba-tiba berubah. Ini tidak baik, naga iblis bayangan akan segera melepaskan diri dari belenggu jiwa naga. Zhou Yu, masalah ini bergantung padamu. Setelah itu, kehadiran Hei Chang tiba-tiba lenyap. Percakapan antara Zhou Yu dan Hei Chang berlangsung kurang dari 1 menit, tanpa sepengetahuan Huang Qi. Pada saat itu, rombongannya baru saja memasuki lembah iblis penyegel dan tiba-tiba melihat tubuh naga iblis bayangan yang besar itu secara bertahap berubah menjadi padat dari bayangan hitamnya. Huang Qi dan Tuya segera bergegas maju. Zhou Yu menjelaskan secara singkat kepada Huang Qi tentang komunikasinya dengan Hei Chang. Setelah mendengarkan, Huang Qi langsung berkata, lakukan saja seperti yang disarankan leluhur naga, Zhou Yu, sekarang semuanya ada di tanganmu. Zhou Yu mengangguk dan hendak pergi. Namun saat itu juga, aura mengerikan langsung tertuju padanya. Bab 1625. Teknik ilusi. Dalam sekejap, Zhou Yu merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia perlahan berbalik, dan sekilas melihat kepala naga yang menakutkan muncul tepat di atas lembah iblis penyegel. Mata naga itu seperti 2 pintu raksasa, menatapnya dengan dingin. Saat ini juga, kepala naga itu berbicara. Apakah Hei Chang, si mayat hidup tua itu, menyuruhmu meminta bantuan? Meskipun merasa seperti jatuh ke jurang, Zhou Yu tidak gentar menghadapi naga iblis bayangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kamu tahu itu? Naga iblis bayangan itu berkata dengan acuh tak acuh. Karena aku bisa mengendalikan anjing laut di sini, tentu saja aku juga bisa mengendalikan segala sesuatu di sini. Aku tahu semua yang dikatakan Hei Chang, makhluk undead tua itu, kepadamu dan warisan yang dia berikan kepadamu. Mengapa tidak tunduk kepadaku, dan aku akan memberimu kekuatan yang lebih dahsyat lagi?
Zhou Yu mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Tidak tertarik. Sayang sekali. Seketika itu, energi iblis yang mengerikan menyembur keluar dari atas kepala naga. Energi iblis ini seketika berubah menjadi cakar naga raksasa, menyerang Zhou Yu dengan ganas. Menghadapi serangan mengerikan ini, Zhou Yu pertama-tama melihat Huang Qi dan Tu Ya yang tidak jauh darinya. Namun, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, masih menatap tajam ke kedalaman lembah iblis penyegel. Pada saat kritis ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan Qi dan darahnya, dan di saat berikutnya, wujud Dharma Naga Emas muncul di belakangnya. Seketika itu juga, Zhou Yu melayangkan pukulan yang kuat. Bam! Serangannya langsung mengenai cakar naga iblis bayangan. Dalam sekejap, pukulannya hancur. Momentum cakar naga gelap itu tidak berkurang, langsung menghantamnya dengan keras. Zhou Yu praktis tidak punya ruang untuk menghindar dan langsung terlempar jauh. Bam! Sosok Zhou Yu terlempar ke belakang, menyemburkan seteguk besar darah di udara. Saat ini, pikiran Zhou Yu hanya terfokus pada satu hal. Naga iblis bayangan ini terlalu kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan tepat saat itu, serangan kedua naga iblis bayangan telah dilancarkan. Cakar naga besar lainnya muncul entah dari mana di atas kepalanya, menyerang tepat ke arah tengkoraknya. Jelas sekali, naga iblis bayangan ini berniat membunuhnya. Pada saat kritis ini, Zhou Yu tidak menahan diri, langsung menggabungkan wujud Dharma Naga Emas ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, lapisan sisik naga tebal muncul di tubuh Zhou Yu, mengubahnya menjadi wujud setengah manusia, setengah naga. Ini adalah taktik pertahanan terkuatnya. Ledakan. Tepat ketika semuanya sudah siap, cakar itu menyerang dengan keras. Dengan suara dentuman yang mengguncang bumi, seluruh lembah iblis penyegel bergetar. Zhou Yu terhempas ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Untungnya, transformasi klan naga membantunya memblokir sebagian besar kerusakan. Namun demikian, Zhou Yu menjadi sosok yang berlumuran darah. Manusia, ketahananmu melampaui ekspektasiku. Aku tidak menyangka kau bisa menahan dua serangan dariku. Sayangnya, kamu tidak akan mendapat kesempatan ketiga. Suara naga iblis bayangan tiba-tiba bergema di benak Zhou Yu. Bersamaan dengan itu, Zhou Yu merasakan tubuh raksasa naga iblis bayangan muncul di atasnya. Diselubungi oleh tubuh naga yang besar, terkunci oleh aura Raja Iblis. Pada saat itu, Zhou Yu benar-benar merasakan datangnya kematian. Matanya tak bisa menahan rasa takut. Perasaan ini menjerumuskannya ke dalam keputusasaan yang mendalam. Di bawah selubung keputusasaan ini, Zhou Yu meraung, siap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia harus mati, dia tidak ingin mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Sekalipun penghancuran diri tidak bisa menjatuhkan naga iblis bayangan bersamanya, dia setidaknya ingin menimbulkan beberapa kerusakan. Didorong oleh pikiran gila ini, Zhou Yu segera membalikkan Qi dan darahnya untuk menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, sebuah suara mendesak terdengar. Zhou Yu, Zhou Yu. Dalam keadaan panik, Zhou Yu tiba-tiba tersentak oleh suara itu dan melihat Huang Qi dan Tu Ya berusaha keras meraihnya. Pada saat itu, Zhou Yu merasakan tekanan mengerikan di sekitarnya surut seperti air pasang. Naga iblis bayangan setinggi 1000 kaki di atas kepalanya juga lenyap menjadi ketiadaan. Tubuhnya, yang sebelumnya terluka oleh naga iblis bayangan, kini telah pulih sepenuhnya. Satu-satunya perubahan adalah Qi-nya yang terbalik, seolah-olah diambang kehancuran diri yang sia-sia. Terkejut, Zhou Yu sepenuhnya sadar dan menekan Qi terbalik di dalam tubuhnya. Pada saat itu, suara Huang Qi menjadi jelas. Zhou Yu, apa yang terjadi padamu? Mengapa Qi-mu tiba-tiba menjadi kacau, dan kau ingin menghancurkan diri sendiri? Setelah mendengar itu, Zhou Yu segera mendongak ke arah naga iblis bayangan di atas lembah iblis penyegel. Naga iblis bayangan masih berjuang di dalam segel belenggu jiwa naga. Pada saat itu, Zhou Yu mengerti. Semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tanpa disadari, dia telah terjebak dalam teknik ilusi naga iblis bayangan, yang menyebabkan reaksi-reaksi yang ditimbulkannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ilusi yang sangat menakutkan. Namun, Zhou Yu dengan cepat menyipitkan matanya. Naga iblis bayangan memang waspada terhadap nasihat senior Hei Chang agar tidak menganggapnya enteng. Oleh karena itu, dengan pengorbanan besar, ia menciptakan ilusi lain melalui segel tersebut untuk menghentikannya. Menyadari hal ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior Huang Qi, saya serahkan ini kepada Anda, saya akan segera kembali. Huang Qi membenarkan bahwa Zhou Yu baik-baik saja dan mengangguk. Zhou Yu segera menggunakan teknik pergerakannya, bergegas menuju tanah air terjun Phoenix kuno. Setelah Zhou Yu pergi, dia mendengar getaran yang lebih hebat lagi dari dalam lembah penyegelan iblis. Huang Qi, Tu Ya, dan tetua pelindung yang baru tiba serta anggota klan naga tingkat tinggi lainnya berubah menjadi naga dan menyerbu ke depan. Bab 1626. Menara Api.
Begitu Zhou Yu meninggalkan lembah iblis penyegel, dia melihat Xiahou Yun datang menghampirinya. Melihat Zhou Yu, semangat Xiahou Yun bangkit, dan dia segera terbang mendekat. Zhou Yu, kau memang sudah di sini. Naga hitam itu bilang sesuatu terjadi di lembah iblis penyegel. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhou Yu segera menjelaskan situasi di lembah penyegelan iblis kepada Xiahou Yun secara singkat. Ketika dia mendengar bahwa naga iblis bayangan tingkat yang mulia iblis yang ditekan di bawah lembah iblis penyegel mungkin akan menembus segel, bahkan Xiahou Yun pun terkejut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kita hanya bisa pergi mencari Yu Qingluan. Dia mungkin punya cara. Dia berada di tanah air terjun Phoenix kuno. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Xiahou Yun segera berangkat bersama Zhou Yu menuju tanah air terjun Phoenix kuno. Di perjalanan, Zhou Yu berkata dengan terkejut. Xiahou Yun, aku merasa kekuatanmu telah meningkat pesat. Xiahou Yun berkata dengan penuh semangat. Tentu saja. Aku menerima banyak ki naga yang meresap ke dalam tubuhku di kolam darah naga emas. Sekarang, alam pemurnian tubuhku telah langsung melangkah ke alam kaisar. Jika aku berhadapan dengan Chu Longshan sekarang, dari segi kekuatan fisik, aku benar-benar bisa menghancurkannya. Xiahou Yun masih merenungkan kenyataan bahwa Chu Longshan pernah mengalahkannya dalam hal kekuatan tubuh. Namun, fisik Chu Longshan yang tangguh diperoleh melalui penyerahan diri kepada klan kegelapan dan penyuntikan ki iblis. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan karya Xiahou Yun. Zhou Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu, selamat untukmu. Xiahou Yun cemberut. Ayolah, dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Kau sudah memurnikan tulang yang terhormat surgawi, kan? Benda itu adalah objek ilahi penekan dunia. Hingga hari ini, saya belum pernah melihat benda ilahi penekan dunia yang sesungguhnya. Zhou Yu terkekeh, hanya beruntung, haha. Ngomong-ngomong, sejak masuk ke sini, apakah kamu sudah melihat Shen Yin? Sampai saat ini, hampir semua orang mendapat kabar kecuali Shen Yin. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiahou Yun langsung berubah aneh. Aku tahu di mana Shen Yin berada. Namun, situasinya saat ini cukup menyeramkan, dan saya tidak bisa banyak berkomentar. Tidak bisa banyak bicara. Apa maksudmu? Zhou Yu terkejut. Lupakan saja, dia ada di tanah air terjun Phoenix kuno. Kau akan melihatnya sendiri nanti. Mendengar Xiahou Yun mengatakan hal itu, Zhou Yu menjadi semakin bingung. Kemudian, mereka mempercepat kecepatan terbang mereka. Setelah setengah hari, mereka akhirnya tiba di tanah air terjun Phoenix kuno. Ini adalah kunjungan pertama Zhou Yu ke sini. Ketika dia melihat dunia dipenuhi kobaran api, dia benar-benar terkejut. Apakah ini tanah jatuhnya Phoenix kuno? Zhou Yu bertanya dengan terkejut. Ya, ini dia. Mari ikut saya. Setelah berbicara, Xiahou Yun langsung mengaktifkan teknik tubuh pelindungnya untuk memasuki dunia api. Zhou Yu juga mengaktifkan teknik perlindungan tubuhnya dan mengikuti dari dekat. Saat mereka melintasi dunia api, Zhou Yu merasakan suhu di sekitarnya meningkat semakin tinggi. Perlu diingat, kekuatan tubuhnya saat ini hampir setara dengan klan naga. Namun demikian, dia tetap bisa merasakan panas yang menyengat, yang menunjukkan betapa tingginya suhu di tempat ini. Di tengah kobaran api yang mengerikan ini, mereka terus berjuang selama lebih dari 10 menit. Akhirnya, dipimpin oleh Xiahou Yun, mereka tiba di depan menara api yang menyeramkan. Menara itu tidak tinggi, hanya 7 lantai. Namun, fitur yang mengerikan adalah seluruh menara itu dibangun dari kobaran api, tanpa terlihat bahan bangunan lain. Di puncak menara api ini, terdapat sesosok figur yang terus berkedip-kedip di tengah kobaran api. Pupil mata Zhou Yu tiba-tiba menyempit. Shen Yin. Dia melihat dengan jelas bahwa orang yang duduk bersila di puncak menara api itu adalah Shen Yin. Karena terkejut, Zhou Yu secara naluriah mencoba bergegas mendekat. Namun, saat dia mendekati menara api hingga jarak 100 kaki, tiba-tiba kekuatan api yang mengerikan menerjang ke arahnya dengan sangat dahsyat. Karena lengah, Zhou Yu langsung terkena kekuatan api yang mengerikan ini dan terlempar. Untungnya, Xiahou Yun menariknya kembali, menyelamatkannya dari rasa malu. Setelah menenangkan diri, Zhou Yu memandang menara api dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa ada penghalang yang sangat kuat mengelilingi menara api. Xiahou Yun berkata dengan suara berat. Jangan repot-repot mencoba. Aku sudah mencoba. Penghalang menara api ini terhubung dengan dunia api ini. Kecuali jika kau bisa memadamkan seluruh dunia api ini, kau tidak bisa membuka penghalang di sini. Namun, kabar baiknya adalah Shen Yin tampaknya baik-baik saja saat ini. Yang masih belum pasti sekarang adalah apakah ini baik atau buruk bagi Shen Yin. Mendengar itu, Zhou Yu segera memusatkan pandangannya pada Shen Yin. Di tengah kobaran api yang terus berkedip, Zhou Yu akhirnya melihat dengan jelas. Duduk bersila di puncak menara api, wajah Shen Yin memang tampak normal.
Jika dinilai semata-mata dari sudut pandang ini, Shen Yin memang tampaknya tidak dalam bahaya sama sekali. Namun, Zhou Yu memiliki firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa menara api ini sangat luar biasa dan benar-benar merupakan tempat yang berbahaya. Xia Houyun, bagaimana kau menemukan tempat ini? Zhou Yu bertanya. Xia Houyun menjawab dengan serius. Begitu aku masuk ke sini, aku langsung muncul di dunia api ini. Sial, suhu yang sangat tinggi itu hampir memanggangku hidup-hidup, untungnya aku membawa beberapa perlengkapan penyelamat nyawa. Kemudian, saat mencari jalan keluar di dunia api, aku secara tidak sengaja menemukan tempat ini, dan Shen Yin sudah berada di dalam ketika aku menemukannya. Setelah mendengar penjelasan Xia Houyun, Zhou Yu mengerutkan alisnya dalam-dalam. Tempat ini benar-benar terlalu aneh. Sekarang tampaknya menyelamatkan Shen Yin hampir mustahil. Mereka hanya bisa mencari Yu Qingluan terlebih dahulu. Sebagai anggota klan api, dia sangat mengenal tanah jatuh Phoenix kuno. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Shen Yin. Dengan pemikiran itu, Zhou Yu segera berkata, "Ayo kita mulai duluan. Untuk menemukan Yu Qingluan." Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan melanjutkan perjalanannya ke kedalaman dunia api. Bab 1627. Perjuangan putus asa. Jauh di dalam tanah air terjun Phoenix kuno. Pada saat ini, pertempuran antara Yu Qingluan dan Ming Tian Demon Venerable tampaknya telah berakhir. Yu Qingluan tidak mampu bertahan lebih lama lagi dan terluka oleh Ming Tian Demon Venerable. Meskipun ia enggan mengakui kekalahan dan berusaha melawan, Ming Tian Demon Venerable mengerahkan Ki Iblis dan secara paksa menekannya di puncak gunung. Di samping puncak gunung, Yan Wushuang, Chan Xin, dan yang lainnya sedang mengamati. Melihat Yu Qingluan ditindas oleh Ming Tian Demon Venerable, Yan Wushuang mencibir. Untungnya, kita memiliki Yang Mulia Ming Tian, Sang Iblis Agung, jika tidak, kita tidak akan mampu menghadapi wanita ini. Chan Xin mengangguk. Memang, wanita ini adalah putri klan Yan, yang terkemuka di antara generasi muda klan Yan. Terlebih lagi, dia memperoleh warisan Phoenix kuno, itu adalah bakat langka, dan dia pasti akan memasuki alam leluhur atau bahkan alam yang lebih tinggi di masa depan. Jika dia tumbuh dewasa, itu akan menjadi ancaman besar bagi paviliun obat iblis kita. Pada saat itu, Chan Xin tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Yan Wushuang. Saudara Yan, kalau aku ingat dengan benar, kau punya perjanjian perjodohan dengannya, kan? Mampukah kau menyaksikan wanitamu dibantai oleh Raja Ming Tian, Yang Mulia Iblis, seperti ini? Setelah mendengar itu, Yan Wushuang melirik Chan Xin lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku menikahinya karena bakat dan garis keturunannya. Sekarang, dengan bantuan Yang Mulia Ming Tian, Sang Raja Iblis, aku dapat langsung mengekstrak garis keturunan dan bakatnya, lalu mentransfernya ke diriku sendiri melalui teknik rahasia klan kegelapan. Mengapa aku harus ikut campur secara pribadi? Chan Xin menghela napas kagum. Saudara Yan benar-benar kejam. Jika itu wanitaku, aku tak tega menyiksanya seperti ini. Yan Wushuang mendengus dingin. Saudara Chan, jangan berpura-pura menjadi seorang pria terhormat di sini. Aku sudah mendengar bagaimana kau menyiksa wanita-wanitamu sampai mati dengan obat-obatan itu di paviliun obat iblis. Dibandingkan denganmu, aku masih cukup normal. Mendengar sindiran Yan Wushuang, secerca kilatan racun muncul di mata Chan Xin, meskipun hampir tidak terlihat. Namun, wajahnya masih menampilkan senyum tipis, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Ming Tian Demon Venerable telah sepenuhnya menahan Yu Qingluan di dalam formasi Ki Iblis di puncak gunung. Kemudian, Ming Tian Demon Venerable mencibir, mengangkat tangannya, dan melayangkan pukulan telapak tangan yang dahsyat. Dalam sekejap, Ki Iblis yang menakutkan berubah menjadi tombak besar, menyerang dengan ganas ke arah dahi Yu Qingluan. Jelas, dengan serangan ini, Ming Tian Demon Venerable bermaksud membunuh Yu Qingluan. Namun Yu Qingluan bukanlah tipe orang yang menunggu kematian. Dia mengertakkan giginya dan dengan cepat membentuk mantra dengan tangannya. Mantra ini tampak sangat ampuh dan menyebabkan kerusakan besar pada Yu Qingluan. Saat mantra diaktifkan, wajah Yu Qingluan tampak pucat pasi, matanya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Namun, tatapannya tetap sangat teguh. Akhirnya, dia hampir selesai merangkai mantranya. Bersamaan dengan itu, di hadapannya muncul seekor burung api yang menyala dengan kobaran api yang dahsyat. Burung api yang diselubungi kobaran api ini bukanlah sekadar ilusi, melainkan lebih mendekati entitas fisik. Jadi, seperti yang terlihat, benda itu memancarkan aura yang sangat kuat. Kemudian, Yu Qingluan mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan burung api ke depan. Dalam sekejap, burung api mengeluarkan jeritan tajam dan menyerbu ke arah tombak energi iblis yang dipadatkan oleh Ming Tian Demon Venerable. Sesaat kemudian, sebuah ledakan mengerikan terdengar. Orang bisa melihat tombak energi iblis menusuk dengan ganas burung api milik Yu Qingluan. Burung api terus-menerus menyemburkan api yang mem-scorching, berusaha menghancurkan tombak energi iblis.
Namun, pada akhirnya hal itu tidak memberikan dampak yang berarti. Setelah lebih dari 10 detik saling berhadapan antara kedua kekuatan, burung api mengeluarkan ratapan pilu yang tak terelakkan, dan kemudian ditusuk oleh tombak energi iblis, berubah menjadi bara api yang tersebar dan menghilang di udara. Melihat hal ini, keputusasaan akhirnya muncul di mata Yu Qingluan karena dia tidak lagi mampu bertahan. Apakah ini benar-benar tanpa harapan? Sepertinya takdir telah menetapkannya seperti ini. Zhou Yu, dasar bajingan, aku sudah menunggu begitu lama, dan kau masih belum datang. Meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Yu Qingluan perlahan menutup matanya. Melihat pemandangan ini, Ming Tian Demon Venerable mencibir dan segera melambaikan tangannya, menyebabkan tombak energi iblis berkumpul kembali dan menyerang Yu Qingluan sekali lagi. Di samping mereka, Yan Wushuang dan Chan Xin sama-sama tampak bersemangat. Haha, wanita ini akan segera meninggal. Saat keduanya sedang sangat gembira, tanpa diduga, tombak energi iblis yang semula ditujukan ke Yu Qingluan, mengubah arah tanpa peringatan, melesat ke arah Yan Wushuang dan Chan Xin. Keduanya menikmati pemandangan itu, tetapi begitu melihat tombak energi iblis melesat ke arah mereka, mereka diliputi perasaan mengerikan akan datangnya malapetaka, hampir roboh karena ketakutan. Namun, tombak energi iblis melesat tepat di atas kepala mereka. Tepat setelah itu, terdengar ledakan yang mengerikan. Yan Wushuang dan Chan Xin, yang masih terguncang karena syok, menoleh dan menemukan dua sosok muncul di tengah ledakan dahsyat itu. Zhou Yu, Xia Houyun. Keduanya berteriak kaget. Bab 1628. Menghadapi Ming Tian secara langsung. Orang-orang yang tiba itu tak lain adalah Zhou Yu dan Xia Houyun. Tombak energi iblis yang menakutkan milik Ming Tian Demon Venerable langsung dihancurkan oleh pukulan dari Zhou Yu. Melihat hal itu, Yan Wushuang dan Chan Xin sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan Zhou Yu tiba-tiba menjadi begitu dahsyat? Diketahui bahwa meskipun Ming Tian Demon Venerable saat ini hanyalah avatar energi iblis, ia memiliki kultivasi yang setara dengan tahap awal alam leluhur. Namun Zhou Yu dengan mudah mampu menahan serangan dari Ming Tian Demon Venerable, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Manfaat luar biasa apa yang diperoleh Zhou Yu di alam rahasia Phoenix kuno? Kekuatannya benar-benar meningkat begitu pesat. Perlu dicatat bahwa racun pengunci jiwa dunia bawah yang ada padanya belum dinetralisir. Saat itu, tatapan Zhou Yu sangat dingin. Dia mengabaikan Yan Wushuang dan Chan Xin, dan dengan sekejap, muncul di depan Yu Qingluan. Melihat Yu Qingluan terhimpit oleh penghalang energi iblis yang menakutkan, rasa dingin menyambar mata Zhou Yu. Kemudian, dia mengaktifkan bentuk Dharma naga emas dan meninju dengan ganas. Bersamaan dengan ledakan itu, seekor naga emas muncul dari tinjunya. Bang! Penghalang energi iblis yang menakutkan itu langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, secerca kejutan muncul di mata Ming Tian Demon Venerable. Kitab suci naga leluhur. Apakah kamu pernah melihat Hei Chang yang tua itu? Zhou Yu mengabaikan Ming Tian Demon Venerable dan dengan cepat tiba di depan Yu Qingluan untuk membantunya berdiri. Saat itu, Yu Qingluan sudah membuka matanya. Dia menyaksikan Zhou Yu menahan serangan Ming Tian Demon Venerable. Saat itu, matanya memancarkan kegembiraan bercampur dengan sedikit rasa kesal. Kukira kau tidak akan datang. Aku sudah bersumpah bahwa meskipun sebagai hantu, aku tidak akan mengampunimu. Seandainya kau datang lebih lambat lagi, aku mungkin sudah menjadi hantu dan mencarimu. Mendengar kata-kata itu, Zhou Yu tertawa. Untungnya, saya datang tepat waktu. Tidak perlu membuat sumpah-sumpah yang penuh kebencian, batalkan saja segera. Yu Qingluan melirik Zhou Yu dan berkata, jangan terlalu senang dulu. Orang ini sangat kuat. Bisakah kau menghadapinya? Jika tidak, kita semua akan binasa di sini. Setelah mendengar itu, Zhou Yu menoleh ke arah Ming Tian Demon Venerable dan tertawa dingin. Apakah aku mampu mengatasinya? Mari kita coba dan cari tahu. Kamu sembuh dulu, serahkan dia padaku. Saat dia berbicara, sosok Zhou Yu berkelebat dan langsung melayang ke udara, mencapai ketinggian yang sama dengan Ming Tian Demon Venerable. Yu Qingluan ingin menghentikan Zhou Yu, tetapi sudah terlambat. Saat melihat Zhou Yu muncul di hadapannya, mata Ming Tian Demon Venerable berkilat dingin. Zhou Yu tertawa dingin. Apakah kamu begitu mengkhawatirkannya karena kamu takut padanya? Ming Tian Demon Venerable mendengus dingin. Dia sudah lama meninggal, apa yang perlu saya takutkan? Lebih tepatnya, bukan hanya aura naga leluhur yang ada padamu, tetapi juga aura tulang suci surgawi. Tulang suci surgawi ada di tanganmu. Siapakah sebenarnya kamu? Pada saat itu, Chan Xin dan Yan Wushuang langsung berteriak. Raja Iblis, dia bernama Zhou Yu, jenius terkemuka di dunia sekuler manusia. Ganggu raja untuk membunuhnya, atau dia pasti akan mengancam hal-hal besar klan kita di masa depan. Mendengar itu, tatapan Zhou Yu tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap keduanya, lalu berkata,
Sepertinya paviliun obat iblis dan sekte Xuanhuo Anda telah sepenuhnya membelot ke pihak klan kegelapan. Sungguh kurang ajar. Dengan ini saja, paviliun obat iblis dan sekte Xuanhuo kalian seharusnya tidak bisa berharap untuk bertahan hidup di dunia fana. Chan Xin mencibir. Zhou Yu, bertahan hidup dulu, baru kita bicara. Apakah menurutmu, di hadapan Raja Iblis, kau masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Setelah kau meninggal di sini, siapa yang akan tahu apa yang terjadi di sini? Paviliun obat iblis dan sekte Xuanhuo kita akan terus hidup sejahtera di dunia fana. Melihat sikap arogan kedua orang itu, niat membunuh terlintas di mata Zhou Yu. Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tapi, saya bisa pastikan, Anda tidak akan selamat sampai bisa meninggalkan tempat ini. Yan tak tertandingi mencibir. Zhou Yu, apakah kau tidak takut lidahmu tertelan angin? Kau bermaksud membunuh kami di depan Ming Tian Demon Venerable. Tepat sekali. Chan Xin juga mengejek sambil menatap Zhou Yu. Pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba bergerak. Dia melesat ke arah Ming Tian Demon Venerable. Di tengah udara, di belakang Zhou Yu, wujud Dharma Naga Emas langsung muncul, sementara itu, cahaya perak yang luar biasa berkilauan di lengan kanannya. Itulah kekuatan dari tulang suci surgawi. Meskipun pukulan Zhou Yu tampak sederhana, itu hampir merupakan serangan terkuatnya. Karena candaan sebelumnya dengan Chan Xin dan Yan Wushuang dimaksudkan untuk menenangkan Ming Tian Demon Venerable, dan sekarang efeknya telah tercapai, tetapi kesempatan itu hanya sekali saja, Zhou Yu tidak berencana untuk menyia-nyiakannya. Melihat Zhou Yu menyerang ke arahnya, seringai muncul di bibir Ming Tian Demon Venerable. Dia segera mengaktifkan energi iblis dan meninju ke arah Zhou Yu. Saat Ming Tian Demon Venerable meninju, energi iblis yang mengerikan bergulir bersama kobaran api di sekitarnya, berubah menjadi gelombang api iblis yang menyerbu ke arah Zhou Yu. Di tempat gelombang api iblis yang menakutkan itu lewat, ruang tersebut berputar dengan dahsyat. Begitu dahsyatnya pukulan itu. Pada saat itu, Yu Qingluan yang berada di kejauhan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba pucat pasi, dan berteriak memberi peringatan. Zhou Yu, hati-hati. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut. Bab 1629. Mengantarmu pergi. Di belakang Zhou Yu, muncul wujud Dharma Naga Emas. Seketika itu, dia melayangkan pukulan. Suatu kekuatan yang menakutkan, disertai dengan suara raungan naga dan geraman harimau, menerjang keluar. Ledakan. Pukulan ini berbenturan keras dengan serangan Ming Tian Demon Venerable. Dalam semburan emas, serangan Ming Tian Demon Venerable langsung ditelan oleh naga emas. Energi iblis dan kobaran api dalam radius beberapa kilometer meredup dan sebagian menghilang karena kemunculan naga emas ini. Ini tidak mungkin. Wajah Ming Tian Demon Venerable menunjukkan ekspresi ngeri. Seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Pada saat yang sama, Yu Qingluan juga terdiam kaget. Namun, ini masih jauh dari selesai. Setelah tinju Zhou Yu menangkis serangan Ming Tian Demon Venerable, kekuatannya tidak hanya tidak berkurang tetapi malah semakin kuat. Wujud naga emas yang terkandung dalam pukulan itu tampak hidup, mengeluarkan raungan naga lainnya, lalu menerjang langsung ke arah Ming Tian Demon Venerable. Ekspresi Ming Tian Demon Venerable berubah drastis, dan dia segera mencoba memanggil Ki Iblis untuk melawan. Namun, semuanya sudah terlambat. Bam! Pukulan itu mengenai dadanya dengan keras. Ming Tian Demon Venerable mengeluarkan jeritan memilukan saat sosoknya terlempar lebih dari 100 meter, sementara avatar Ki Iblis yang diciptakannya langsung memudar secara signifikan. Melihat pemandangan itu, Yu Qingluan secara naluriah menutup mulutnya. Di matanya, selain rasa terkejut, terpancar pula kegembiraan yang terus-menerus. Dia mengenalinya. Itu adalah tulang suci surgawi. Pukulan Zhou Yu tampak sederhana, tetapi mengandung kekuatan dari benda ilahi penekan dunia, tulang suci surgawi. Karena semua benda ilahi penekan dunia dibuat secara khusus untuk menghadapi klan kegelapan. Dengan kata lain, setiap benda ilahi penekan dunia dapat menimbulkan kerusakan besar pada klan kegelapan. Bahwa Zhou Yu dapat melukai Ming Tian Demon Venerable dengan parah hanya dengan satu pukulan adalah karena benda ilahi penekan dunia, tidak ada yang lain. Dan di seluruh negeri Phoenix Fall kuno dan alam naga, hanya ada satu benda ilahi penekan dunia, yaitu tulang suci surgawi. Pada awalnya, Yu Qingluan hanya bermaksud agar Zhou Yu memasuki kolam darah naga emas, menyerap kekuatannya, dan meningkatkan fisiknya secara signifikan agar mampu menahan api Phoenix kuno, lalu membantunya memperoleh inti darah Phoenix kuno. Di luar dugaan, Zhou Yu tidak hanya menyerap kekuatan kolam darah naga emas, tetapi sekarang, tampaknya dia telah mencapai jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Sekarang, Zhou Yu mampu menekan avatar Ming Tian Demon Venerable sendirian, yang memberinya kegembiraan luar biasa. Tentu saja, dia tidak terus-menerus terdiam karena terkejut. Karena Zhou Yu mampu menghadapi Ming Tian Demon Venerable sendirian, Yu Qingluan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, pemulihan cederanya bukanlah jenis yang biasa.
Cara umum untuk menyembuhkan cedera adalah melalui obat pil atau penyembuhan ki sejati khusus. Namun kini, Yu Qingluan berniat menggunakan jurus nirvana dari warisan Phoenix kuno untuk memulihkan diri. Setelah duel hidup dan mati dengan Ming Tian Demon Venerable, dia memiliki wawasan mendalam tentang warisan Phoenix kuno yang baru diperolehnya, siap untuk mengubah wawasan ini menjadi kultivasi dan tingkatan. Di sisi lain, setelah Zhou Yu melukai Ming Tian Demon Venerable dengan satu pukulan, alih-alih mengejar, dia malah menyerang Chan Xin dan Yan Wushuang. Saat ini, Chan Xin dan Yan Wushuang masih dalam keadaan terkejut. Mereka tak percaya bahwa Zhou Yu berhasil mengusir Ming Tian Demon Venerable hanya dengan satu pukulan. Meskipun Ming Tian Demon Venerable hanyalah sebuah avatar pada saat itu, avatar tersebut memiliki kekuatan alam leluhur tahap awal. Saat mereka masih terkejut, tiba-tiba mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti mereka. Seketika itu juga, mereka tersadar dari lamunan dan menyadari Zhou Yu sedang mendekati mereka. Ekspresi wajah Chan Xin dan Yan Wushuang berubah drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera pergi. Zhou Yu ini mampu melukai Ming Tian Demon Venerable dengan parah, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi Zhou Yu sekarang hanya memiliki satu hasil. Dan itulah kematian. Mereka adalah individu-individu yang cerdas. Saat melarikan diri, mereka menuju ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, Zhou Yu hanya bisa mengejar salah satu dari mereka. Chan Xin berdoa dengan penuh keputusasaan. Zhou Yu, kejar Yan Wushuang. Tolong jangan mengejarku. Saat Chan Xin melarikan diri, dia berdoa. Namun kemudian, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial yang hebat di depannya. Ekspresi wajah Chan Xin berubah saat dia langsung mendongak, hanya untuk melihat celah ruang muncul tidak jauh di depannya, dan Zhou Yu melangkah keluar dari celah tersebut. Pada saat itu, jiwa Chan Xin hampir meninggalkan tubuhnya. Karena ketakutan, tubuhnya menjadi kaku. Zhou Yu, oh tidak, Tuan Zhou. Chan Xin berlutut, memohon belas kasihan. Namun, Zhou Yu tertawa dingin dan berkata, "Tidakkah menurutmu sudah agak terlambat untuk memohon ampun sekarang? Hemat tenagamu, aku akan mengantarmu pergi." Dengan itu, wujud Zhou Yu langsung muncul di hadapan Chan Xin. Melihat ini, Chan Xin segera mencoba melawan, tetapi Zhou Yu langsung mencekik lehernya. Kemudian, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Mata Chan Xin dipenuhi rasa takut, dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi debu. Setelah berurusan dengan Chan Xin, Zhou Yu melirik ke arah tempat Yan Wushuang melarikan diri, lalu mengulurkan tangannya untuk menciptakan celah ruang dan melangkah melewatinya dengan tenang. Bab 1630. Tubuh Pertempuran Pemuja Iblis. Pada saat itu, Yan Wushuang menyadari bahwa Zhou Yu sedang mengejar Chan Xin. Wajahnya seketika menunjukkan ekspresi seseorang yang selamat dari bencana. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan wajah penuh kebencian. "Sialan Zhou Yu, begitu aku keluar dari sini, aku akan memastikan para ahli terbaik Sekte Xuan Huo melumpuhkanmu." Saat dia sedang berbicara, sebuah suara terdengar. "Ah, benarkah? Kalau begitu, aku khawatir kau harus menanyakan hal itu kepada mereka dalam mimpi." Mendengar itu, tubuh Yan Wushuang membeku, dan sesaat kemudian, dia melihat Zhou Yu melangkah keluar dari celah ruang angkasa. Yan Wushuang langsung terkejut. Bagaimana mungkin Zhou Yu bisa? Tepat ketika Yan Wushuang terbewilderet, Zhou Yu sudah muncul di hadapannya. Wajah Yan Wushuang berubah drastis dan dia langsung berpikir untuk berlutut memohon ampun. Namun, Zhou Yu tidak mau repot-repot melayaninya. Dia langsung meninju. Bang! Yan Wushuang hancur berkeping-keping oleh Zhou Yu, tanpa ada sisa tubuh yang tertinggal. Yan Wushuang dan Chan Xin adalah dua talenta terbaik dari Paviliun Obat Iblis dan Sekte Xuan Huo. Namun mereka mati begitu saja di tanah air terjun Phoenix kuno. Adapun seberapa besar kekacauan yang akan ditimbulkan di dunia luar, Zhou Yu tidak peduli. Baginya, dia sudah menyinggung Raja Langit Laut, jadi dia tidak keberatan menyinggung beberapa faksi lagi. Semakin banyak utang tidak akan memberatkan tubuh, semakin banyak kutu tidak akan membuat gatal. Tepat saat itu, suara marah Ming Tian Demon Venerable terdengar. "Kau benar-benar membuatku marah. Meskipun aku harus melepaskan avatar ini, aku akan membunuhmu." Ming Tian Demon Venerable, yang sebelumnya terluka parah oleh Zhou Yu, memanfaatkan waktu singkat yang dihabiskan Zhou Yu untuk membunuh Chan Xin dan Yan Wushuang untuk pulih secara signifikan. Saat ini, tubuhnya dipenuhi energi iblis dan amarahnya meluap-luap, terutama saat ia menatap Zhou Yu dengan mata penuh niat membunuh. Dari sudut pandang Ming Tian Demon Venerable, dia secara alami dapat melihat bahwa Zhou Yu dibebani dengan benda-benda ilahi penekan dunia, dan jika dibiarkan berkembang, dia mungkin akan menjadi leluhur petir lainnya di masa depan. Oleh karena itu, dia harus diberantas sejak dini. Pada saat itu, diiringi raungan dari Ming Tian Demon Venerable, seluruh ki iblis dari tanah jatuh Phoenix kuno mulai melonjak dengan dahsyat, berkumpul menuju avatarnya.
Bersamaan dengan itu, muncul kobaran api yang menutupi langit. Fakta bahwa Mingtian Demon Venerable, di bawah segel iblis, dapat mengendalikan ki iblis dan memadatkan avatar menunjukkan bahwa dia telah lama menguasai sebagian dari penghalang dan segel di sini. Mampu mencapai hal ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan. Di bawah arahan Mingtian Demon Venerable, energi iblis dan api yang memenuhi langit menyatu membentuk badai api iblis yang mengerikan, menyapu ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan yang dapat menghancurkan dunia ini, Zhou Yu tidak berani lengah sedikitpun. Dalam situasi seperti itu, seseorang harus menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Jika tidak, begitu serangannya terbentuk sepenuhnya, yang mungkin akan mati adalah Zhou Yu. Dalam sekejap, Zhou Yu segera mengerahkan jurus gunung dan sungai dengan seluruh kekuatannya, meluncur langsung menuju tubuh utama Mingtian Demon Venerable. Melihat Zhou Yu mendekat, Mingtian Demon Venerable, yang telah menderita sebelumnya, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Di tengah kobaran api iblis yang menyelimuti langit, beberapa ular api iblis segera terpisah dan melesat ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan-serangan gencar ini, Zhou Yu sama sekali tidak menghindar. Dia langsung mengaktifkan ki dan kekuatan darahnya, meninju berulang kali. Ular api iblis itu langsung hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Hari ini, tak peduli berapa banyak trik yang kau miliki, kau harus mati. Bahkan Raja Langit pun tak bisa menyelamatkanmu. Tatapan mata Zhou Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Mingtian Demon Venerable, sebagai Raja Iblis dari klan kegelapan, belum pernah diremehkan sedemikian rupa oleh manusia yang lemah. Matanya menunjukkan kemarahan yang hebat. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Badai api iblis yang menakutkan itu seketika berubah menjadi gelombang pasang yang menutupi langit, menyapu ke arah Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mencibir. Dia segera mengaktifkan tulang suci surgawi, dan cahaya perak menyembur dari lengannya. Zhou Yu melayangkan pukulan dengan ganas. Seekor naga perak muncul dengan dahsyat. Wujud Zhou Yu mengikuti dengan saksama kekuatan naga perak ini, langsung menerobos badai api iblis yang menyelimuti langit. Pada saat ini, di langit di atas tanah jatuh Phoenix kuno, kobaran api iblis membumbung tinggi, dan langit serta bumi bergetar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Namun, di tengah serangan mengerikan ini, Zhou Yu bagaikan cahaya yang tak padam, menerobos badai api iblis. Di tempat ia lewat, badai api iblis yang mengerikan langsung dimurnikan, berubah menjadi energi spiritual murni. Kali ini, Zhou Yu tidak menyia-nyiakan energi spiritual ini. Dia langsung mengeluarkan tripod roh hijau, menyalurkan energi spiritual yang telah dimurnikan ke arah Yu Qingluan. Saat ini, Yu Qingluan sedang memahami secara mendalam warisan Phoenix kuno, sebuah proses yang secara inheren membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Namun, karena sifat khusus tempat ini, energi spiritual sangat langka. Dengan demikian, proses pemahamannya sangat sulit. Namun, tepat saat itu, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual yang luas dan murni mengalir ke arahnya. Yu Qingluan terbangun dengan kaget, mendongak, dan melihat pemandangan Zhou Yu bertarung melawan Mingtian Demon Venerable. Pada saat itu, melihat sosok Zhou Yu yang penuh tekad, mata Yu Qingluan dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dibandingkan dengan kegembiraan Yu Qingluan, ekspresi Mingtian Demon Venerable jauh lebih buruk. Pada saat itu, dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki avatar tersebut. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa serangan ini tidak hanya tidak melukai Zhou Yu, tetapi juga memungkinkan Zhou Yu untuk memanfaatkan api iblis. Hal ini membuat Mingtian Demon Venerable sangat marah. Manusia ini tidak boleh hidup. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Mingtian Demon Venerable. Didorong oleh pemikiran ini, dia menjadi panik. Mingtian Demon Venerable tiba-tiba mengubah serangannya, mengeluarkan lolongan tajam ke arah langit. Tubuh pertempuran pemuja iblis. Diiringi raungan dari Mingtian Demon Venerable, badai api iblis di langit tiba-tiba berbalik arah, menyerbu ke arah tubuh utama Mingtian Demon Venerable. Dalam sekejap, badai api iblis itu langsung ditelan oleh avatarnya. Avatarnya menjadi sangat menakutkan. Tidak hanya memiliki bentuk yang hampir menyerupai manusia, tetapi juga diselimuti oleh kobaran api iblis yang menakutkan. Mingtian Demon Venerable, yang menggunakan tubuh pertempuran iblis terhormat hasil penggabungan ini, melayangkan pukulan dahsyat ke arah Zhou Yu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.